Karena pendidikan kewarganegaraan itu merupakan salah satu konsep yang berfungsi untuk menjadikan warga negara yang mempunyai karakter. Dan pendidikan kewarganegaraan juga itu adalah salah satu dimensi yang tidak bisa dipisahkan pendidikan karakter dengan moralitas warga negara. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara hendaklah mempunyai karakter yang baik yang dapat dicontoh oleh adik-adik kita. Oleh karena itu pemerintah sudah mencanangkan bahwa pendidikan karakter ini mau ditanamkan di sekolah-sekolah. Baik itu mulai dari tingkat sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Tak lepas dari karakter-karakter semua itu, kita sebagai warga negara tentunya harus mempunyai karakter-karakter dan berakhlak mulia seperti yang dituliskan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Coba di ini slide-nya. Nah, itu ya. Berawal dari adanya Undang-Undang Indonesia Nomor 20 tahun 2003. Di situ dirumuskan tentang perumusan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional itu adalah menjadikan manusia yang selalu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlakul karimah, akhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan demokratis serta tanggung jawab. Tentunya kita sebagai umat muslim yang namanya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu sudah tahu ya, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Terus berakhlak mulia. Berakhlak mulia itu diantaranya menjauhi larangannya dan melaksanakan perintahnya itu sudah merupakan akhlak yang mulia. Berkata baik, selalu bersyukur. Berkata baik itu yang bagaimana, Bu? Kita sudah jelas dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 ya, kalau nggak salah, coba lihat lagi. Di situ disebutkan bahwa kita harus berkata baik kepada orang tua. Nah, itu akan membentuk salah satu karakter. Akan membentuk salah satu karakter. Ke orang tua itu jangankan membentak, bilang ah aja itu sudah tidak boleh. Nggak boleh itu bilang ah. Tetapi kok zaman sekarang ini masih ada seorang anak yang bisa memaki-maki orang tuanya, bahkan memenjarakan orang tuanya. Naudzubillah min dzalik. Nah, sebaiknya kita sebagai siswa aja, sebagai siswa di sini berkata baik. Kita kan malu ya, udah pakai jilbab, tapi ngomongnya itu yang suka ketawa, hahaha gitu kan? Itu kan nggak boleh. Terus misalkan disuruh ke warung sama ibu, biasanya anak zaman sekarang kalau disuruh ke warung aja sama ibu, wow, minta ampun. Ibu kamu memberikan pepatah katakanlah satu kalimat aja ya. Kalian itu membalikkan
kata ibu kalian itu berapa paragraf atuh? Nah, itu bukan menunjukkan karakter yang baik. Terus di situ ada sehat jasmani tentunya dengan sehat rohani. Berilmu, cakap. Nah, cakap di sini bukan kaset, tapi cakap itu pandai. Pandai apa, Bu? Tentunya pandai untuk berbuat baik. Pandai untuk melaksanakan misalkan kreatif, bagaimana itu yang sudah ada, terus dikembangkan lagi menjadi lebih baik. Mandiri. Mandiri itu tidak tergantung kepada orang lain. Nah, itu diantaranya. Demokratis, tanggung jawab. Demokratis itu bisa memilih antara hak dan kewajiban. Tanggung jawab juga. Itu salah satu kenapa pendidikan karakter itu diadakan, ya. Gencar sekarang pemerintah itu. Karena berawal dari sekolah. Tetapi karakter itu bisa juga dibentuk dari rumah. Kan sebelum di sekolah itu beberapa jam ya. Sebelum ke sekolah kan kalian di rumah dulu. Nah, pembentukan karakter itu, baik buruknya karakter itu tergantung keluarga, dalam keluarga itu sendiri. Ya, lanjut. Nah, karakter adalah wujud pemahaman. Mungkin sudah di ini ya, karakter. Kemarin Pak Rahman udah ngisi ya? Ya. Nah, karakter itu pengetahuan seseorang tentang nilai-nilai bersumber dari tatanan, budaya, agama. Nah, itu tetap budaya, agama. Karena kita berada di negara yang bermacam-macam agama, budaya. Karakter orang Sunda berbeda dengan karakter orang Batak, Jawa, beda. Orang Sunda itu lemah lembut. Mau marah juga, cabok sia. Mangga, kan gitu. Coba kalau lihat orang Padang, orang Batak, yang pedagang kaki lima di kita itu, lagi ngobrol berdua, kayak orang yang lagi ribut atuh. Nah, itu contohnya karakter ya. Jadi karakter itu dibentuk oleh lingkungan sekitar juga bisa. Ya. Nah, di situ dengan demikian diharapkan bahwa karakter individu tersebut akan membangun karakter. Nah, daerah, bangsa itu kan karakter masing-masing daerah itu berbeda. Tetapi kita Indonesia itu disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Maka jadilah sama. Tapi Bu, karakter itu beda kan? Iya, beda. Kenapa? Karena tidak bisa disamakan karakter itu. Tetapi yang bisa disamakan itunya itu adalah tujuan dari negara kita, yaitu bersatu. Karakter jangankan berbeda-beda daerah. Kita aja yang di sini karakternya itu berbeda-beda. Seperti yang dikatakan oleh Hofer di sini ya. Asalnya berawal dari MSBK itu. Ya, MSBK kalau nggak salah. Ini Hofer mengutipnya dalam bahasa Inggris. Tetapi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, keberhasilan suatu lulusan pendidikan itu bukan hanya ditentukan oleh pembelajaran, tetapi oleh kekuatan manajemennya. Nah, Bu, eta make gitu. Ambil contoh misalkan. Kan itu pembelajarannya kan ada anak yang pintar. Nilainya 90 di raport. Tetapi dia kurang menghargai atau bahkan tidak menghargai gurunya. Tidak sedikit itu. Mudah-mudahan di kita mengada ya di sana di luar negeri.
Karena kita itu tidak berandai-andai kalau pendidikan kewarganegaraan itu. Ada, nyata. Karena berhubungan dengan sikap dan perilaku. MSBK itu apa, Bu? MSBK itu manajemen sekolah berbasis karakter. Makanya pemerintah itu menyisipkan kepada sekolah-sekolah, tiap sekolah itu harus dikembangkannya karakter-karakter tersebut supaya mencetak siswa supaya mempunyai karakter yang bagus, yang baik. Nah itu ya. Terus dari slide selanjutnya. Pada tahun 2017 ya, pemerintah itu telah mengidentifikasi 5 karakter, yaitu 1 religius, mandiri, gotong royong, integritas, dan nasionalis. Dari kelima itu dikembangkanlah menjadi 18 karakter, banyak ya. Apa aja Bu yang 18 karakter itu? Di antaranya yaitu tadi religius, nasionalis, mandiri, gotong royong. Nah, ditambah 13 karakter yang kurangnya jadi 18. Yang 18 itu apa, Bu? 1 religius. Religius itu sikap dan perilaku kita dalam melaksanakan ajaran agama. Contohnya apa? Sholat 5 waktu, ngaji, apalagi di bulan suci Ramadan ini ya. Apa-apa itu jadi ibadah. Ngaji, walaupun 1 ayat. Bangun tidur, sholat subuh, udah sholat langsung ngaji. Berapa ayat aja, yang penting ngaji. Perlihatkan mata kita itu ke dalam Al-Quran sebelum melihat dunia luar. Kan udah di luar mah, lihat ini, lihat itu, mata itu kan. Nah itu sholat sekarang, sholat itu kalian itu sudah tidak disuruh-suruh lagi karena sudah balik ya. Orang tua itu cumalah mengingatkan, makanya tuh ingat-ingat tiap sholat harus digeingkeun, dihayo-hayo, itu nggak boleh. Cobalah apa ya, apalagi kita sebagai umat muslim, cobalah dibiasakan sholat tepat waktu, apalagi bagi laki-laki sholat itu harus ke masjid. Tuh. Yang kedua, jujur. Nah itu, jujur itu perilaku yang didasarkan supaya kita tidak berbohong. Jujur. Misalkan dalam ujian atau dalam ulangan. Biasanya kalau kalian satu ruangan 20 orang, itu 20 orang itu yang benar 30 semuanya. Kenapa? Ibu tahu. Walaupun kalian tidak, kamu nyontek ya? Enggak Bu, padahal udah tahu. Nanti pas diperiksa juga udah tahu. Bahkan esainya pun. Nah itu berarti kalian tidak jujur. Diberi tugas, sekarang kan musim daring ya, online. Tugas kan, ada daring, ada luring. Tugas dikasih. Sudah dikasih tugas, ibu kasih waktu
waktunya misalkan seminggu. Yang ngumpulin. Ada yang 3 minggu udah ngumpulin. Padahal dalam praktek kewarganegaraan, ibu itu tidak hanya mengedepankan kognitif, tetapi disiplin untuk waktu pengumpulan. Udah mah telat, dibaca ku ibu sama copy paste ke siapa? Ke orang-orang yang sudah mengumpulkan. Lucunya namanya tidak dihapus. Jadi nama satu tugas itu ada 2. Di depan nama yang copy paste, yang di belakangnya ada nama orang yang bikin itu yang asli. Bukan bingung. Nah itu belajar tidak disiplin itu gimana ya? Cobalah tanamkan dari mulai sekarang. Jujur teh enak, walau menyakitkan. Iya, gelis teh abdi goreng. Jujur itu. Walau menyakitkan, harus jujur. Kenapa ya si Anuti nggak mau sama saya? Data kamu mau goreng patut gitu kan? Itu harus jujur. Nah itu ya. Yang ketiga itu disiplin toleransi ya. Nah, yang ketiga toleransi. Toleransi itu sikap atau tindakan yang menghargai apa Bu? Menghargai perbedaan. Perbedaan kan kita ada suku Sunda, Batak, Jawa itu kan. Kita harus menghargai perbedaan. Jangan ini mah nanti kan kalian mau kuliah kan kelas 3 kan? Pas kuliah. Yang mau nikah ya nikah gitu kan. Amin aja. Jadi kalian kuliah nanti di kuliah apalagi di Jakarta, apa di mana itu tidak hanya orang Sunda yang kuliah di situ. Orang Maluku, orang Aceh, semua ada. Jadi jangan panggil orang Maluku kan Bararodas. Jadi kamu lihat nanti kayak si hidung jangan begitu. Karena kita tahu bahwa perbedaan kulit kita itu tidak sama. Perbedaan karakter, beda tuh. Orang Sunda di mana-mana tuh kayak apu ya. Iya. Nggak pernah jauh orang Sunda mah. Selalu ada di bawah ketiak orang tua. Beda dengan orang Jawa. Nah itu karakter itu. Harus toleransi itu. Ih kamu mau orang Jawa kenapa sih gitu kan? Ih kamu mau orang ini enggak, jangan. Di sini juga. Di lingkungan kita banyak. Jadi harus menghargai perbedaan. Yang keempat itu disiplin kalau nggak salah ya, disiplin. Yang keempat disiplin. Nah itu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib. Nah disiplin itu salah satu kalau dalam pelajaran ibu dalam PKN, ibu itu disiplin itu yang paling utama. Pengetahuan nanti, maksudnya pengetahuan di kebelakangan itu, ibu itu kalau ulangan kan suka lisan ya, enak itu kalau lisan. Bisa nggak bisa bertatap muka. Sedangkan kalau ulangan gitu kan kebanyakannya ya itu tadi, nyontek, yang tidak jujur. Terus ibu ngumpulin tugas. Hari ini misalkan tanggal 10 udah ngumpulin, oh bagus nilainya. Besok tanggal 11 kurangi. Enggak sama dong. Masa yang ngumpulin tanggal 10 dengan yang ngumpulin tanggal 11 harus nilainya sama? Oh enggak. Di mana itu penerapan disiplin? Baju misalkan, baju sekolah ya. Kalau tidak ada aturan, mungkin kalian orang kaya itu memakainya ke sini dress. Tetapi sekolah itu sama, banyak ada aturannya. Pakai ikat pinggang, rambut nggak gondrong, itu kan dikedalamkan untuk yang laki-laki, yang perempuan
harus agak longgar. Udah kebanyakan atau siswa sekarang dicubit lagi. Ibu tanya, buat apa itu dicubit lagi? Biar seksi katanya. Yang kelima, kerja keras. Kalau nggak salah kerja keras. Kelima. Ya, kerja keras ya. Tindakan yang menunjukkan perilaku usaha untuk melakukan supaya tercapai sesuatu. Misalkan kalian ini jadi panitia sanlat. Ibu percaya kalian setiap hari datang ke sini ya. Datang ke sini untuk apa? Untuk mengerjakan sesuatu supaya tercapai tujuan. Apa tujuannya? Ya ini tadi, mengadakan sanlat daring. Itu ya. Nah. Terus misalkan nanti kalian sekolah di mana? Tidak sama, sekarang di mana? Nanti kan ada yang kuliah kemana. Itu untuk mencapai sesuatu, untuk mencapai tujuan perlu kerja keras. Jangan ini mah, kok pengen jadi arsitek, pengen jadi abri, pengen jadi ini, pengen jadi itu, tetapi diri sendirinya juga tidak berusaha untuk bekerja keras. Tuh. Jadi kerja keras itu sebaiknya ditanamkan sejak dini untuk tercapai cita-cita. Terus yang ke-6. Yang ke-6 itu kreatif. Kreatif itu berpikir untuk melakukan sesuatu yang Ibu bilang tadi, kreatif. Jadi mengerjakan segala sesuatu untuk menghasilkan yang baru. Misalkan lihat kelas, temboknya begini, mau dilukis ada yang bisa kaligrafi Asmaul Husna, bikin. Nah itu bagus. Jadi anu asana kelasna jelek, poek, gelap aja lah. Pas masuk ke kelas jadi enak, indah kelihatannya. Nah itu ya, itu kreatif. Terus yang ke-7 mandiri. Mandiri itu berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Biasanya kalian kalau lagi ulangan nih, mandiri itu dihilangkan, sikap gotong royongnya itu didahulukan. Tapi kalau kalian misalkan ingin sesuatu, mengejar sesuatu, misalkan apa gitu, mandiri Bu, padahal bukan mandiri itu mah, nggak mau diikutin sama teman. Mandiri mah mengerjakan tugas sendiri tanpa menjiplak kepada orang lain. Udah tahu atuh guru mah udah tahu mana yang mandiri, mana yang enggak, tugas dikerjakan. Ibu suka lihat kan, suka ada itu tuh yang prakarya itu ya, kewirausahaan ya, itu kan misalkan bikin benda apa gitu kan, ada yang sendiri wedi gitu pas istirahat. Oh berarti anak ini mandiri. Ada udah kecil-kecil dulu, ibu-ibu bagus nggak dibikinin sama tetangga? Itu mah nggak mandiri. Jadi nilainya aja buat tetangga. Itu ya. Jadi kita itu harus hidup mandiri, tidak tergantung kepada orang lain, supaya kita itu benar-benar yang namanya pekerjaan itu diselesaikan oleh sendiri, itu hasilnya nikmat lihatnya. Oh ini hasil saya, dapat nilai 80, 85, enak itu ya. Terus demokratis itu
cara berpikir, bersikap, dan bertindak, menilai sama hak dan kewajiban. Contoh demokratis itu kita bisa terapkan di negara kita itu dalam pemilu. Ada hak dan kewajiban. Hak untuk memilih, nah itu sebagai warga negara. Terus kalau misalkan ada pendapat saya tidak diterima, kamu jangan marah. Karena kepentingan pribadi itu harus dikebelakangkan. Yang ke depan mah harus kepentingan golongan, kepentingan bersama. Itu. Misalkan kalian masuk partai atau misalkan menjadi caleg. Nanti kalau misalkan nggak kepilih, kalian jangan marah. Karena itu mah hak rakyat untuk memilih, apa milih kalian, apa milih ini, apa milih itu. Nah, itu demokratis. Jadi jangan jangan egois. Pendapat kita itu maunya diterima aja. Jangan. Karena kita itu hidup tidak sendiri. Ya. Yang ke-9, banyak ini, 18. Rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu itu bagus untuk hal-hal yang positif. Misalkan, di situ ada kata implementasi. Apa ya implementasi? Cari tuh. Cari di kamus besar bahasa Indonesia. Terus misalkan nonton berita. Ada apa di berita? Jadi kalian itu jangan ketinggalan zaman. Orang lain ngomongin ini, masalah ini, orang melohok. Nanti tahu-tahu ada bom aja. Baru aja. Harus peka terhadap berita yang ada. Jangan gosip diduluin. TikTok diduluin. Lalu trending topik kan sekarang. Ustadz Somad nikah, gitu kan? Baca usin ketinggalan berita, yang kayak batur ngarobrol Ustadz Somad, kita mau hok cai teningan. Harus tahu berita ya yang terkini. Vaksin semua, gitu kan? Kamu udah divaksin belum? Belum. Ih, divaksin channel. Nanti punya sertifikat. Enggak ya, ini divaksin di sertifikatan. Itu ya. Kalau rasa ingin tahu ke hal yang negatif, kepo teh lah. Itu nggak boleh. Ih, kunaonnya si eta gitu. Ih, kunaon si itu begini. Nah, itu jangan. Kalau di Islam apa namanya? Ghibah. Ngomongin orang lain belum tentu dirinya benar. Tapi tidak sedikit orang yang suka sholat duha, agamanya ya kuat, terus saumnya Senin Kemis, selalu aja ada yang suka begitu. Percuma kan puasanya. Nah itu ya. Nah itu rasa ingin tahu kalian juga harus ditingkatkan, apalagi ke teman kalian. Kenapa sih itu mah nilainya 100? Kepoin. Gimana cara belajarnya? Nah, itu bagus rasa ingin tahunya ya. Terus yang ke-10. 10 itu semangat bangsaan atau nasionalisme. Semangat kebangsaan. Itu contohnya di situ ya, semangat kebangsaan itu cara berpikir dan bertindak yang berwawasan. Nah, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan sendiri. Ini yang contoh di sini digambar di situ ada. Itu contohnya paskibra yang suka ada di Istana Negara. Itu datangnya dari berbagai daerah. Kenapa?
karena dia membawa nama harum daerah itu ke tingkat nasional. Itu lama itu, 3 bulan kalau nggak salah belajarnya itu, sampai hari haknya tanggal 17 Agustus. Itu dari berbagai provinsi, Jawa, ada yang dari Maluku, ada yang dari Jambi, semua ada di sini. Itu ya. Yang ke-11, cinta tanah air. Nah itu, cinta tanah air sama. Berpikir, bertindak, berwawasan, menempatkan kepentingan bangsa negara di atas kepentingan pribadi. Misalkan pertukaran pelajar. Siapa tahu nanti kalian pergi ke Jepang atau pergi ke Amerika, ke Inggris, ke Australia, pertukaran pelajar atau misalkan pertukaran mahasiswa nanti ya. Atau bisa juga misalkan didaulat menjadi duta. Duta naon we? Yang penting mah keluar negeri, membawa harum bangsa Indonesia. Nah, itu cinta tanah air. Bukan cinta tanah air teh sujud ya eta mah. Karena tanah. Bukan itu cinta tanah air itu. Membawa harum bangsa dan negara. Tuh ya, beda tipis lah. Terus yang ke-12, menghargai prestasi. Sikap dan tindakan ya mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui keberhasilan orang lain. Misalkan teman kita ranking 1, kalian itu harus ngucapin ulah ieu mah jebang-jebeng, sinis, itu masih syirik atas keberhasilan orang lain. Harusnya mengucapkan selamat. Misalkan ada yang juara puro misalkan, sok atuh ulah ieu mah pantes si eta mah juara puro oge, da si eta mah cicing di pasantren kan gitu kita mah. Mudah-mudahan nggak ada ya di sini mah yang begitu. Di sanalah di Amerika ada. Anak-anak ibu mah jangan ada yang begitu. Semuanya harus soleh, berakhlak, karimah. Nah itu ya. Jadi keberhasilan seseorang itu jadikan pemicu untuk kita. Kenapa orang lain bisa, kita tidak bisa. Dan juga kita juga pasti bisa kalau kita dipaksakan. Tetapi kalau di kita mah, biarin aja. Ada orang ini, pantas saya tambah begini ya, atau udah mau maju-maju atau. Yang ke-13, bersahabat. Sikap yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Ramah. Orang lain senyum, tapi kok ada ulah surasa di anak pentangkal sorangan. Sieun ibu. Jadi bersahabat itu harus, karena kita itu hidup di dunia itu gimana ya, kita mah lingkungannya tuh ya. Misalkan di kelas. Tetapi ada saja anak yang satu kelas itu tidak bertanya. Ayam tuau tuh. Tetapi kebanyakan kalau di kelas itu misalkan orang kadupanak sama orang kadupanak lagi. Jadi tidak akan mencar sampai kapanpun. Terus ramah itu tidak hanya ke guru saja, karena guru itu suka ngasih nilai ke guru eta, ramah nanti jangan. Misalkan guru itu tidak ngajar di kelas, datang gak ada nilai kak,
orang mau salam, ya nggak apa-apa, atau salam ada mau minimal senyum lah. Ibu kan suka menekankan, kalau bertemu ibu nggak salam juga nggak apa-apa, bisi kamu udah senyum aja. Ya mau ketemu jeung ibu teh cemerut aja motrot. Atau ibu pikir ibu mah suga husnudon aja, oh berarti teh gosok gigi mana teh budak teh. Menit teh warap senyum-senyum acan. Senyum kan ada di situ. 5S itu ya. Sapa, salam. Nah, udah pada hafal. Itu diantaranya ada senyum. Senyum atau tapi ulah beberapa katakan dah sieun ibu teh. Ya. Sesudah bersahabat, terus cinta damai. Cinta damai juga itu sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Indahnya cinta mah damai gitu kan. Itu ada anaklah perempuan seorang, laki-lakinya 4 orang. Karena dia mungkin rukun ya, enak itu bersahabat. Ah ibu bersahabat mah sama laki-laki mah nggak mau, sama perempuan aja. Sama laki-laki sama perempuan sama, harus bersahabat, harus akur kita itu. Karena suatu saat, misalkan kalau ada tugas yang berat, itu kita perlu itu. Butuh teman laki-laki, sahabat laki-laki itu perlu, butuh. Gitu ya. Makanya kalau misalkan kita damai, indah dunia teh. Mulai mah ngontrak serasa milik kita aja dunia teh ya. Yang ke-15, gemar membaca. Nah ini gemar membaca. Gemar membaca itu, nah, kebiasaan. Harus dibiasakan kita harus gemar membaca. Pergilah ke perpustakaan, atau kalau enggak ada perpustakaan, pinjam buku, baca di kelas. Atau misalkan di depan. Pokoknya di mana aja lah. Jangan ini mah kamu mau baca teh, hayo SMS, WA. Bacalah buku yang bermanfaat. Buku-buku pelajaran. Oh, sekarang si ibu itu misalkan tentang wawasan Nusantara. Besok naonnya si ibu minggu depan, pan gitu merenya. Makanya kita itu harus gemar membaca. Baca terlebih dahulu. Dibaca Iqra kan ya ada. Apalagi baca Al-Qur'an. Harus itu. Buku juga. Ulah iman novel dibaca teh. Sakieu ge tamat atuh. Novel? Puyuhan. Lieur ibu mah. Jangankan baca novel, WA geus lieur ibu mah tuh. Kalian mah baca teh hebat kan. Sakieu teh ibu tanya ke anak, itu segini tuh dalam waktu berapa lama itu? Apalagi ibu 3 hari cenah. Sakieu 3 hari. Itu ya. Nah itu gemar membaca. Terus sedikit lagi nih, 16 itu peduli lingkungan. Nah, peduli lingkungan itu sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan. Lingkungan di mana, Bu? Di alam sekitar kita. Di situ digambar mengubur barang-barang bekas. Contohnya yang kecil aja di sini, membuang sampah pada tempatnya. Boleh. Atau misalkan membersihkan lingkungan bareng-bareng kerja bakti. Kalau lingkungan kita bersih, tentunya kita juga nyaman.
untuk tinggal di suatu tempat. Tetapi kalau lingkungan itu kotor, kita itu tidak nyaman. Sampah dibuang ke sungai, pas terjadi banjir, udah banjir itu kan jadi bencana kemana-mana. Sudah banjir nyalahin pemerintah lagi. Udah eta pemerintah mah susukan teh, bla 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 bla. Padahal masyarakat itu sendiri yang salah, sudah membuang sampah pada tempatnya. Itu. Hanya harus peduli lah. So kadang-kadang tina mobil dengan ayahnya, lung membuang sampah seenaknya. Mending anu dibuang teh bekas ciki, bekas coklat, bekas permen. Iya bekas rujit kan ya, jijik ngelihatnya. Itu ya. Di sekitar kita juga lingkungan, misalkan kelas bersihin, makanya diadakan regu kerja, diadakan piket kan ya. Nah piket itu untuk apa? Membersihkan kelas. Kadang-kadang tapi tidak semua anak kelas di kelas itu bersih ya. Jorok, ada yang jorok, ada yang taat, ada yang tidak. Terus yang ke-17, sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi, peduli sosial itu. Untuk memberikan kepada korban yang berjatuhan kapal misalkan ya. Sekarang kemarin banjir, kemarin lagi di NTT ada apa, kemarin katanya di Sukabumi ada gempa. Nah itu kita peduli sosial, kita tidak bisa ke tempat itu, tidak bisa berkunjung ke tempat itu melihat bencana alam. Kita bisa lewat peduli kasih, atau misalkan lewat donasi-donasi itu kan, pundi amal, bisa kita memberi. Sama, tidak usah kita pergi ke tempat bencananya gitu ya. Terus yang ke-18 itu tanggung jawab. Tanggung jawab itu perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas. Nah ini yang tadi itu tanggung jawab antara hak dan kewajiban itu harus balance. Misalkan kalian contoh, bisa sama ibu ditanya, apa hak kalian? Apalagi di rumah, wow itu merudulna uang jajan, buat kuota dan sebagainya dan sebagainya. Ibu tanya, kewajiban kalian apa? Taat bu kepada orang tua, cenbari letiknya seorang anak kecil. Padahal harus seimbang. Kalian harus bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya bagaimana bu? Tanggung jawab ke orang tua, belajar yang benar. Dan orang tua mah tidak menyuruh kerja berat. Apakah kalian suka disuruh coba cari beras seliter aja hari ini? Enggak kan? Yang orang tua mau itu hanya 3. Belajar, sholat, ngaji, sakitu, ya. Apakah kalian suka disuruh kerja sama orang tua? Kerja berat misalkan, ya contoh kecil misalkan lah, pagar runtuh, sok kerjain sama kamu, enggak kan? Pasti memanggil tukang. Begitu juga orang tua, tanggung jawabnya ke kalian. Kalian mau sekolah, di sekolah tanggung jawabnya apa? Kita harus membawa nama baik sekolah ini ke luar. Jangan membawa jelek sekolah ini keluar. Itu ya. Jadi kita mengerjakan sesuatu itu harus penuh rasa tanggung jawab. Nah itu. Terus yang itu ya 18 nilai-nilai karakter yang berlandaskan budaya bangsa. Yang dari tadi 5 itu dikembangkan menjadi 18 yang itu tadi.
Terus di situ ada implementasi pendidikan karakter di sekolah. Satu itu memasukkan pendidikan karakter di setiap mata pelajaran. Di setiap mata pelajaran juga tentu ada karakternya. Harus disisipkan. Misalkan tentang disiplin dalam pengumpulan tugas tadi, mata pelajaran sosiologi, itu kan. Terus pelajaran seni budaya itu harus disisipkan. Semua mata pelajaran di situ, matematika, fisika, tidak hanya pendidikan kewarganegaraan saja, tetapi pendidikan kewarganegaraan itu yang khusus untuk mendidik siswanya agar mempunyai karakter yang baik. Nah itu ya. Terus yang kedua membuat slogan. Slogan-slogan kita ada banyak tuh. Ya kan? Misalkan sholat tepat waktu. Yang 5S tadi itu slogan. Untuk apa? Untuk mengingatkan kalian. Menumbuhkan kebiasaan. Oh iya ya, kita itu 5S kudu sopan, kudu senyum, itu kan. Terus yang ketiga, membiasakan perilaku positif di kalangan warga sekolah. Perilaku positif yang bagaimana? Perilaku positif itu yang mentaati aturan. Nah, tetapi untuk yang tidak benarnya itu jangan dilakukan. Jadi harus biasa, misalkan membuang sampah pada tempatnya. Terus kalau misalkan kesiangan, suka ada yang di bending. Itu apa? Untuk menumbuhkan disiplin supaya siswa itu taat terhadap aturan, itu ya. Terus yang keempat itu melakukan pemantauan secara kontinu. Siapa yang melakukan pemantauan? Itu pihak sekolah. Dengan cara apa? Dengan cara mengadakannya razia. Kalau ada razia kamu paciu atuh. Ya, nggak usah paciu kalau kalian tidak membawa sesuatu. Kalau kalian tidak punya, istilahnya tidak punya salah, razia kapanpun datang itu boleh. Mau ya razia teh, apalagi ada razia banget goreng. Wah, razia banget goreng, eta nu gorengnya rumput atau merenang. Tas digeledahin, itu apa? Supaya siswa itu di dalamnya itu membawa buku aja sama pulpen, paling makanan dan minuman. Tetapi kan kadang-kadang ada aja yang nakal, siswa yang nakal, ada aja itu di tas itu adalah sesuatu. Itu ya. Terus yang kelima, yang terakhir ya, memberikan hadiah, reward. Nah itu kan yang ranking 1 dikasih itu ya dari sekolah. Nah itu reward. Karena itu membawa nama baik sekolah. Nilainya bagus. Disiplin. Catatan di kesiswaan nggak ada. Atau dari kumaha mau dikasih reward. Catatan di kesiswaan beredebet. Kesiangan. Ya kan? Udah kesiangan. Pulang sebelum waktunya. Itu ya. Nah itu, makanya dengan adanya karakter ini ya, pendidikan karakter, Ibu harapkan kalian itu tumbuh menjadi orang yang lebih baik, yang mempunyai karakter yang baik, yang berakhlakul karimah. Mungkin bahasan Ibu cukup sekian, panjangnya 18 karakter atau nggak ada season tanya jawab, udah waktunya cukup kelewat Ibu. Masih ada ya, sok kalau ada yang mau ditanyakan.
kepada teman-teman semua. Silahkan bila ada yang ingin bertanya. Sama kelas 10 mah belum kepala semua. Akibat daring ada yang mengumpulkan pelajaran biologi ke ibu. Kelas 10 itu. Terus kemarin lagi mengumpulkan fisika. Disangkanya ibu mungkin ya guru fisika sama Bu Nani mungkin ya. Betul, nah, fisika mana ke rumah ibu lagi. Biologi ya nggak apa-apa lah, dimaklum ke ibu. Atau pertemuan sama kelas 10 mah cuma sekali ya waktu perkenalan wali kelas, terus pengambilan foto udah aja. Udah berapa bulan kita itu memasuki itu berapa, udah 2 tahun ya. Gimana, ada yang bertanya nggak? Kalau nggak ada, cukupkan sekian aja ya. Mudah-mudahan materi yang ibu berikan bermanfaat bagi kalian semua, bagi ibu juga. Doain ibu sehat ya. Kalian juga sehat sampai akhir, sampai tanggal berapa ini? Sampai tanggal 5 ya. Ya, usikum binafsi fitakullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah penyampaian materi sudah disampaikan. Terima kasih banyak kepada Ibu Ani yang telah menyampaikan materinya. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum ke acara selanjutnya, kita cek semangat dulu ya. Semangat pagi, pagi, pagi. Semangat pagi, pagi. Semangat pagi, 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 pagi. Allahu Akbar. Tafakur 2021. Tebarkan manfaat, wujudkan generasi sehat dan bersyukur. Alhamdulillah masih ada semangat ya. Kita lanjut aja ke acara yang selanjutnya, yaitu penampilan video yang ditampilkan oleh anggota ekstrakurikuler keagamaan dari divisi Fahmil. Nah, untuk itu seperti biasa teman-teman langsung pindah aja ya ke YouTube, ke streaming YouTube. Jangan lupa juga di-subscribe YouTube, channel YouTube Bang 1 Cianjur sama ekstrakurikuler keagamaan. Silakan teman-teman. Selamat menyaksikan. Hiji waktu si sodagar nitah ka pembantuna supaya indit ka pasar pikeun meuli bekel anu bakal dibawa pikeun luruskeun perjalananna. Bi, Ibi, mana sih Bi teh? Bi kadieu kedap. Nuhun mangga Pak. Nah, Bi, jadi kieu nya abdi teh kan bade nguruskeun dagang di perjalanan. Nah, abdi teh hoyong dipangmeserkeun ka Maman sareng minuman. Oh, minum pada cakok mah ya Pak. Minuman teh sapertos teh poci atau teh pucuk, yang penting minuman. Keamanan kumaha Pak? Keamanan mah sapertos kaledok atau totek. Oh, di mana ya Pak? Di pasar ngecaket ya tong jauh-jauh.
Oh, nangkep Bang. Ya turun ya, Bi. Telila eta pembantu balik bari banget napias siga anu banget ruas. Tadi di pasar, abri ningali mereka joget. Tong, baru kak mereka Pak. Nu bonor dia. Mau deres lama tau. Mari ngaikeun, mata abi ada bade nyambut. Mata bapak, abi bade ka Jakarta, bade ini bade nyumput. Bisi abi bapendak deui jeung mari dak penjauh-jauh eta. Osok tuh Bi mangga tuh. Ayah hadena eta saudagar teh bager nya dipinjemkeun eta motor ke pembantuna. Akhirna eta pembantuna langsung ngagas motor gunungana satarikna supaya peuting eta keneh geus aya di Jakarta. Akhirna eta saudagar anu panasaran indit ka pasar pikeun ngabuktikeun ceritaan pembantuna. Teu lila neangan eta saudagar panggih jeung malaikat Israil. Tuluy eta saudagar nyampeutkeun ka malaikat terus nanya. Dan malaikat bupi salira tadi hanya sinan pembantu kaula kami sanes ningsieun kamanehna tapi kami kaget ningali eta awewe aya di pasar ieu padahal video kami sareng manehna wengi ayeuna di Jakarta. Dina ieu poe Kiai anu kasohor keur diriung-riung ku para wartawan sabab maranehna penasaran kana alasan eta kiai tos masihan fatwa yen anjeunna bakal ngalarang anakna ngangge jilbab sabab saut anjeunna jilbab teh haram pikeun anak mama. Punten Pak Kiai, nah leres Pak Kiai rek ngelarang anak Kiai nu kadua pikeun dijilbab. Mohon memang leres gitu. Pak Kiai, Kiai sadar teu tindakan ieu bakal nyebabkeun bahaya jeung bakal nyebar dampakna. Pan Kiai teh seueur jamaahna. Nah teu sieun kitu para jamaah jeung lainna numpang sikap Pak Kiai eta. Wah, nah bersieun kan anak kami nu kadua mah lalaki. Ceritakeun salah sahiji syekh keur ngalalana sufistik di papayan gunung, leuweung jeung sagala uji anu ngahadang anjeunna. Dina hiji waktu eta syekh manggihan hiji imah anu di jero imah eta teh aya hiji awewe keur ngadoa rada tarik sorana. Dina leungeun eta awewe aya sapasang sendal jepit. Ya Allah, ari Gusti teh aya di mana? Abdi sono ka Gusti. Abdi hoyong papendak sareng Gusti. Abdi hoyong pangisirankeun raput Gusti. Abdi hoyong usapan, abdi hoyong nyiuman kamu pandangan Gusti. Abdi banget hoyong panginjukeun susu kamu Gusti. Abdi hoyong pangiseurhankeun angguan salira. Abdi hoyong pamberesankeun kamar salira. Ya Allah, dinten ayeuna abdi ngagaduhan rezeki. Abdi atos pambeserkeun sendal sapit kanggo Gusti. Abdi banget hoyong anggikeun kana asampean Gusti. Gusti abdi sono. Doa eta awewe, syekh langsung ngajorowo kasih eta awewe. Bid'ah, eta bid'ah, biadab eta. Ibi, ari ibi nanaonan? Abdi mah nuju ngadoa apa? Ngadoa ka saha? Nya ka pangeran abdi atuh nu ngarantung sangkabe abang.
Wah, bener-bener Ibi mah. Nah, Ibi nganggap pangeran teh naon? Nah, anjeunna ngagaduhan kamar. Nah, anjeunna butuh nginum anu rek di pangninyuhkeun susu ku Ibi. Nah, anjeunna ngagaduhan ramo anu rek dicium ku Ibi. Kalakuan Ibi siga kitu teh salah, ulah diteruskeun. Ngarannu omongan Syekh eta, si awewe nu boga imah teh ceurik ngajerit bari mabetkeun eta sendal capit. Manehna meta ampun sabab manehna geus kurang ajar ka pangeranna. Duh Gusti, abdi rumaos, ayeuna abdi ngarasa salah, abdi ngarasa jadi makhluk anu paling dolaka. Abdi harus nganggap salira sami sareng makhluk. Padahal Gusti leuwih uninga. Sanes maksud abdi sanes kitu Gusti. Ampun Gusti, ampun. Akhirna saking ngarasa salahna eta awewe indit deui ka mana. Syekh Supi anu ngarasa geus berhasil nyadarkeun eta awewe ngarasa puas tuluy neruskeun perjalananna. Di tengah jalan eta Syekh panggih jeung hiji lalaki anu dekil siga tukang menta-menta. Lalaki eta tuluy ngeureutkeun si guru Syekh terus nanya ka anjeunna. Syekh. Aya anu ngabeja ka kaula, jeung kaula kudu ngabejaan cerita. Kumaha saurna? Maneh geus misalkan kami jeung salah sahiji hamba kami. Nah, anjeun ngamaksud rek ngahijikeun tawa rek misahkeun. Kami geus mere cara-cara anu beda-beda pikeun tiap alma pikeun nyahokeun jeung ngawawuhan ka kami. Tiap jalma dibere ngadar ka nyaho anu beda-beda pikeun wawuh ka kami. Naon anu cek maneh salah bisa bener, bisa jadi bener cek manehna. Naon anu cek batur racun bisa jadi naon anu cek batur racun bisa jadi dianggap madu mulaina. Sing inget kami anu hak pikeun nganilai bener atau salah hiji pagawean. Jeung hak kami oge pikeun narima atau nolak ibadah hiji makhluk lain anjeun. Wah, Masya Allah ya teman-teman semua, gimana nih penampilannya? Mudah-mudahan terhibur ya, dan tentunya pasti sangat bermanfaat sekali. Nah, bagi akun teteh semua yang tertarik, berminat untuk mengikuti divisi Fahmil, silahkan ya join ke ekstrakurikuler keagamaan dan 1 Cianjur. Oke teman-teman, kita lanjut aja ke acara yang terakhir yaitu penutupan. Alhamdulillah acara demi acara telah selesai dilaksanakan. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan istighfar 3 kali dan doa kifaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Ibu Ani yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmunya kepada kita semua.
Terima kasih banyak juga kepada akang teteh semua, baik itu panitia dan peserta sangat daring berkah. Mudah-mudahan dengan hadirnya akang teteh semua ini bisa menjadikan nilai ibadah bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Sekian dari kami selaku Master of Ceremony. Mohon maaf apabila banyak kesalahan baik itu perkataan maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafakur 2021 tebarkan manfaat, wujudkan generasi taat dan bersyukur. Silakan teman-teman untuk meninggalkan room Google ini karena acara sudah selesai. Sekali lagi terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah bergabung dalam kegiatan salat kali ini. Sampai bertemu lagi di kegiatan salat hari Senin nanti. Semangat puasanya. Samakan irama gerakan, bangun persatuan. Pegang erat tanganku kawan, bangun prestasi masa depan. Jangan ragukan kesempatan untuk lewati semua rintangan. Jangan biarkan mimpimu terpatahkan. Pandang ke depan, raih impian. Hey Kanada, yuk kita buktikan. Jangan tunjukkan sebuah perpecahan. Ayo kerahkan semua kemampuan, jadi generasi kebanggaan. Hey Kanada, yuk kita buktikan. Jangan tunjukkan sebuah perpecahan. Ayo kerahkan semua kemampuan, jadi generasi kebanggaan. We are Granada. We are Granada. We are Granada. We are the next golden generation. Pegang erat tanganku kawan, bangun prestasi masa depan. Jangan ragukan kesempatan untuk lewati semua rintangan. Jangan biarkan mimpimu terpatahkan. Pandang ke depan, raih impian. Kanada, yuk kita buktikan. Jangan tunjukkan sebuah perpecahan. Ayo kerahkan semua kemampuan, jadi generasi kebanggaan. Hey Kanada, yuk kita buktikan. Jangan tunjukkan sebuah perpecahan. Ayo kerahkan semua kemampuan, jadi generasi kebanggaan. We are Granada. We are Granada. We are Granada.